Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefian India dengan NIM 23021040220 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan bahasa penderita afasia pada anak dan cara penanganannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu bahasa dan apa sih itu afasia. Jadi, teman-teman, bahasa itu merupakan suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia. Begitu juga dengan fungsi, memori, persepsi, kognisi, dan emosi. Teman-teman, umumnya orang itu berkomunikasi melalui bahasa dengan secara tertulis ataupun melalui secara lisan. Nah, sedangkan afasia ini adalah suatu masalah kemampuan berbahasa manusia, lisan ataupun tulisan yang disebabkan oleh cedera otak ataupun kerusakan otak. Jadi teman-teman, afasia ini merupakan kondisi kelainan bahasa yang mengganggu kebiasaan menulis, membaca, dan berbicara. Nah, teman-teman, hal tersebut itu disebabkan oleh kerusakan pada otak yang terjadi karena infeksi yang memengaruhi fungsi otak, stroke, benturan kepada kepala yang keras seperti yang disebabkan oleh kecelakaan di jalan, dan penyakit yang menyebabkan melemahnya kinerja sel-sel otak, contohnya yaitu seperti demensia. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa otak manusia itu sangat berperan penting dalam memproses dan memahami bahasa loh. Nah, semisal jika ada gangguan pada area otak yang terlibat dalam pemahaman bahasa, hal ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memahami dan mengekspresikan kalimat dalam bahasa. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa kondisi kemampuan berbahasa pada penderita afasia. Yang pertama yaitu ada afasia wernik atau motorik, gangguan pemahaman bahasa. Afasia ini disebabkan oleh rusaknya otak di daerah wernik yang merupakan pusat kebahasaan ya teman-teman. Nah, dari sini ciri dari kondisi ini adalah ketidakmampuan untuk memahami bahasa yang dikomunikasikan melalui lisan dan kemampuan untuk memahami arti dari jawaban. Nah, yang kedua yaitu ada afasia Broca atau sensorik. Penderita afasia Broca ini memiliki keterlambatan dalam menyalurkan isi pikiran melalui kalimat. Gangguan ini terjadi karena area Broca sangat terganggu. Area Broca ini bagian otak yang dominan bertanggung jawab menjadi pusat kendali kebahasaan. Ciri dari kondisi tersebut ini adalah pengucapan yang tidak struktur dan pengucapan yang terbata-bata, sehingga membuat lawan bicara ini tidak paham dengan apa yang sedang dibicarakan. Nah, yang ketiga yaitu ada afasia global. Afasia global ini menyebabkan gangguan setengah atau semua bagian otak yang berkaitan dengan fungsi bahasa. Kondisi ini membuat penderita kehilangan hampir semua kemampuan bahasanya. Nah, teman-teman, ciri dari kondisi ini adalah yaitu seperti kehilangan hampir semua kemampuan bahasanya, kesulitan memahami bahasa lisan dan tulisan, kesulitan berbicara, bahkan mungkin hanya mampu mengeluarkan beberapa suara atau kata dan kesulitan membaca dan menulis. Nah, teman-teman, ada beberapa cara untuk menangani dari gangguan afasia ini loh. Yang pertama yaitu ada terapi bicara. Terapi bicara biasanya menggunakan audio, video, dan cermin. Tetapi bicara anak-anak biasanya menggunakan pendekatan bermain boneka, bermain peran, memasangkan gambar atau kartu karena hal ini merupakan pilar utama penanganan dari afasia. Nah, yang kedua yaitu ada terapi oral motorik. Terapi ini menggunakan latihan yang tidak melibatkan proses pembicaraan seperti minum melalui sedotan, meniup balon, atau meniup trompet. Yang ketiga yaitu ada terapi fisik. Terapi fisik ini jika afasia disebabkan oleh kerusakan otak yang juga mempengaruhi kemampuan motorik anak, secara keseluruhan terapi fisik ini dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas dan meningkatkan koordinasi tubuh dari seorang penderita afasia tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada pengobatan medis. Dalam beberapa kasus pengobatan medis seperti terapi obat-obatan mungkin diperlukan untuk mengatasi kondisi medis yang mendasari afasia atau mengelola gejala-gejala yang menyertainya. Jadi teman-teman, oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara otak, bahasa, dan gangguan afasia sangat penting dalam bidang linguistik, pendidikan, dan kesehatan, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan individu dengan gangguan bahasa. Nah, teman-teman, mari kita melihat salah satu contoh video gangguan bahasa pada penderita afasia. Kita ganti gambar, ayo. Yang dipakai di badan. Yang dipakai di badan apa? Nah,
Apa itu? Topi. Topi kan di kepala, Pak. Yang di badan kita ini apa namanya? Batu. Nah, apa sekali lagi? Batu. Baju. Coba bilang. Ba- Ba- Batu. Oke, baju. Lagi. Yang digunakan untuk tidur. Benda apa? Tidur. Apa itu? Tidur pakai apa? Bat. Bantal. Badan.